Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi Gembira Mewujudkan Merdeka Belajar dari Rumah Menuju Sekolah Ramah Anak. Mohon Ibu ada. Gembira Mewujudkan Merdeka Belajar dari Rumah Menuju Sekolah Ramah Anak. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat menyimak dan kita sama-sama memahami apa sih sekolah ramah anak. Okay, next. Next. Sekolah ramah anak ini menjadi tujuan kita dalam pembahasan kali ini. Next, Ibu Nani. Ya. Di sini ada yel-yel yang biasa kami berikan kepada anak-anak, juga orang tua ketika mengenalkan sekolah ramah anak. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Yel-yel ini dibuat oleh Ibu Jusnia Kadir selaku Pasnas Sekolah Ramah Anak. Dari sini kata-kata ini kita bisa melihat gambaran sekilas mengenai sekolah ramah anak. Yang pertama, anak senang. Di sekolah ramah anak membuat anak-anak merasa senang berada di sekolah sebagai rumah keduanya. Anak-anak enjoy dan bisa menikmati belajar seperti mereka menikmati bermain. Yang kedua, guru tenang. Artinya, guru dengan tenang bisa memberikan pembelajaran karena siswanya senang menerima pembelajaran. Dan yang terakhir, orang tua bahagia. Bahagia karena apa? Karena anaknya aman berada di sekolah. Karena anaknya gembira berada di sekolah. Ketiga hal ini adalah hal yang diharapkan ketika sekolah ramah anak itu menjadi program di sekolah kita. Next. Sekolah ramah anak program yang tidak begitu saja digulirkan ya Bapak Ibu, tetapi ada latar belakangnya, ada landasan hukumnya. Di antaranya adalah keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak, di mana negara berkomitmen untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan yang ditujukan dalam pasal 28 ayat 1. Katakan bahwa pendidikan bertujuan untuk pengembangan kepribadian dan setiap anak mempunyai hak yang sama untuk pendidikan. Kemudian ada juga undang-undang tentang perlindungan anak dan perubahannya. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dikatakan bahwa perlindungan anak yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian ditindaklanjuti dengan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Germas. Program Sekolah Ramah Anak ini juga program yang berkolaborasi yang tidak hanya dari satu kementerian, artinya komitmen dari beberapa kementerian atau lembaga negara yang berbasis sekolah untuk menunjang terkondisinya atau terlaksananya sekolah ramah anak seperti ya, KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PMK, termasuk Kemenak, dan Kementerian Pendidikan serta dari BNPB, dari KPAI, semua lembaga itu yang berbasis sekolah menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak merupakan salah satu juga indikator penting dalam menciptakan KLA. KLA itu
kota layak anak. Jadi salah satu indikator KLA adalah adanya sekolah ramah anak di kota tersebut. Nah, seperti yang dikatakan tadi oleh moderator kita, sepertiga waktu anak berada di sekolah. Artinya selama 8 jam anak-anak harus diberikan haknya, harus dilindungi kondisinya ketika berada di sekolah. Juga banyaknya terjadi peristiwa-peristiwa yang keprihatinan kita semua, bahwa di sekolah itu masih rawan terhadap kekerasan, bullying, rokok, radikalisme, dan lain-lain. Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua. Bagaimana upaya kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, sebagai masyarakat, agar hak-hak anak kita terlindungi dan mereka aman berada di sekolah. Next. Dari latar belakang ini tentu saya harapkan Bapak Ibu lebih ingin mengenal apakah sekolah ramah anak itu. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk bagaimana mekanisme pengaduan dan penanganan kasus di satuan pendidikan tersebut berada. Next, Bu. Next, Bu Nani. Ya. Nah, sekolah ramah anak ini tidak sebelumnya, Bu, yang Hijrah Hati. Ya. Sekolah ramah anak ini juga merupakan hijrah hati. Kenapa saya katakan hijrah hati, Bu, Bapak Ibu? Karena tidak semudah itu kita bisa melaksanakan sekolah ramah anak kalau hati kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, tidak tersentuh hatinya untuk bisa merubah paradigma yang selama ini terjadi, bahwa anak-anak kita itu semua adalah anak-anak yang harus dilindungi, baik di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun. Artinya peran kita sebagai guru bukan hanya sebagai pengajar, tapi sebagai pendidik, sebagai teman, sebagai sahabat anak ketika berada di sekolah. Merubah paradigma ini perlu dari hati. Artinya tidak bisa hanya dari program, kemudian tidak bisa hanya dari aturan-aturan, tapi dari hati masing-masing kita sebagai orang dewasa yang ada di lingkungan, bagaimana membuat satu keputusan, bagaimana membuat satu sekolah yang bisa memberikan yang baik untuk anak didik kita. Ini yang saya namakan bahwa sekolah ramah anak itu merupakan hijrah hati. Jadi semuanya bermula dari hati kita, dari kesadaran kita untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, tadi seperti saya katakan bahwa sekolah ramah anak itu adalah dikembangkan dengan harapan untuk memenuhi hak dan melindungi sepertiga hidup anak selama mereka berada di satuan pendidikan. Sekolah ramah anak adalah perubahan paradigma untuk menjadikan orang dewasa di satuan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat bagi peserta didik dalam keseharian mereka ketika berinteraksi di dunia pendidikan. Sehingga komitmen agar satuan pendidikan menjadi sekolah ramah anak adalah komitmen yang sangat penting dalam menyelamatkan hidup anak. Di hati kita, apabila sudah tersentuh, insya Allah pendidikan sekolah ramah anak ini akan mudah untuk bisa dilaksanakan. Okay, next, Bu. Next, tadi sudah ya definisi mengenai sekolah ramah anak. Kita lanjut ke prinsip sekolah ramah anak. Nah, yang pertama adalah prinsip dalam sekolah ramah anak, kepentingan terbaik bagi anak. Yang dimunculkan Bu Nani, ya. Yang dimaksud dengan kepentingan, ya. Yang pertama di sini ada non-diskriminasi. Artinya tidak ada perbedaan, tidak ada yang A diperlakukan lebih baik, yang B kurang baik, semua sama.
Semua adalah anak-anak yang dititipkan Tuhan kepada kita untuk kita bimbing ketika berada di sekolah. Yang kedua adalah, prinsip yang kedua adalah kepentingan terbaik anak. Apapun kebijakan yang dibuat di sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi, itu adalah untuk kepentingan terbaik anak. Yang ketiga, kelangsungan hidup dan perkembangan. Bagaimana sekolah memperhatikan bahwa untuk kelangsungan hidup anak di sekolah itu aman, artinya tidak membahayakan. Tidak ada misalnya mulai dari gerbang sekolah, dari satpam. Bagaimana satpam memberikan perlindungan, bagaimana satpam menyiapkan agar anak itu aman sampai ke sekolah. Kemudian guru, bagaimana guru menerima siswa itu dengan aman, mengadakan proses belajar yang aman dan nyaman. Dan juga kantin, menyediakan makanan yang sehat, yang tidak beracun, yang tidak berbahan pengawet. Itu adalah untuk kelangsungan hidup anak-anak kita generasi masa depan. Yang keempat, penghormatan terhadap pandangan anak. Nah, ini yang kadang kurang kita perhatikan. Bagaimana kita menghargai pendapat anak, bagaimana kita mau menerima masukan-masukan dari mereka, mulai dari bagaimana menetapkan aturan-aturan tata tertib sekolah misalnya, atau kebijakan lainnya. Yang kelima tentu saja pengelolaan yang baik di sekolah. Bagaimana menciptakan lingkungan yang aman, bagaimana kolaborasi antara orang tua, guru, dan anak, ini perlu pengelolaan yang baik. Ada 4 hak hidup, ada 4 hak yang harus diperhatikan, hak dasar. Ada 4 hak dasar yang perlu diperhatikan dalam sekolah ramah anak. Yang pertama adalah hak hidup. Yang kedua hak tumbuh kembang. Yang ketiga hak atas perlindungan. Yang keempat hak partisipasi. Hak hidup ini dimaksudkan bagaimana anak-anak terjamin kehidupannya, aman kehidupannya ketika berada di lingkungan sekolah. Tidak ada tempat-tempat yang membahayakan atau hal-hal yang merugikan yang bisa berdampak terhadap kehidupan mereka. Yang kedua, hak tumbuh kembang. Bagaimana anak-anak terjamin gizinya ketika di sekolah, terjamin kesehatannya ketika berada di sekolah. Yang ketiga, hak perlindungan. Hak perlindungan dari kekerasan yang ada di sekolah, hak perlindungan dari bullying, dari teman sebaya, dari guru, atau dari yang lainnya. Ini harus ada mekanisme yang jelas, ada mekanisme yang mudah sehingga anak ketika mendapat suatu permasalahan bisa cepat tertangani dan bisa cepat tertolong. Yang keempat, yang tidak kalah penting adalah hak partisipasi. Bagaimana sekolah mau mendengarkan aspirasi dari anak didiknya. Jadi tidak hanya sebagai objek, tapi anak didik dijadikan sebagai mitra, sebagai manusia yang utuh, yang memang perlu dibimbing oleh Bapak Ibu Guru. Ini adalah hak-hak dasar yang harus ada dalam sekolah ramah anak. Konsep sekolah ramah anak ada 4. Yang pertama, mengubah pendekatan kepada peserta didik dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua, dan sahabat. Maksudnya di sini bagaimana orang tua merubah pendekatan, merubah paradigma bahwa kita ini adalah sahabat anak, bahwa kita ini adalah tempat berdiskusi, tempat curhat untuk anak-anak, dan bagaimana orang tua ini, orang dewasa yang ada di sekitar anak ini menjadi teladan. Konsep sekolah ramah anak yang kedua. Karena apa yang kita lakukan akan ditiru, akan dicontoh oleh anak didik kita. Yang ketiga, memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak dan dari ancaman-ancaman yang ada di sekolah. Jadi, semua orang yang ada di sekolah, mulai dari satpam,
tukang kebun, guru, kepala sekolah, TU, kantin, semua memastikan bahwa anak terlindungi di sekolah. Yang keempat, memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam kegiatan sekolah anak-anak. Artinya ada kolaborasi, ada kerjasama dengan orang tua dan lembaga lainnya atau dengan alumni agar sekolah ramah anak ini dapat berjalan, dapat bergerak dengan pesat sehingga program-program yang digulirkan agar anak-anak terjamin pemenuhan haknya di sekolah dapat terlaksana. Jadi tidak hanya sekolah yang hanya bergerak sendiri, tapi juga orang tua dan masyarakat sekitar dan anak-anak dilibatkan dalam kegiatan sekolah ramah anak. Next. Kondisi yang diharapkan dalam sekolah ramah anak kita namakan barisan. Nah, kondisi ini tentu diharapkan oleh semua sekolah, bersih, sekolah bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Bersih, bagaimana sekolah itu menjaga kebersihannya, tidak ada bagaimana sampah-sampah tidak berserakan, bagaimana mengurangi sampah plastik, bagaimana mengolah sampah tanaman. Ini perlu keterlibatan dari anak, orang tua, dan guru dalam menciptakan lingkungan yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Apabila kondisi yang diharapkan ini tercipta, tentu Bapak Ibu tidak akan ragu menitipkan anaknya di sekolah. Kondisi yang diharapkan ini bisa tercipta apabila ada kerjasama dari semua stakeholder yang ada di sekolah. Lanjut, next. Ya, ada 6 komponen sekolah ramah anak. Yang pertama adalah kebijakan sekolah ramah anak. Ketika sekolah Bapak Ibu ingin menerapkan sekolah ramah anak, sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru. Artinya ketika sekolah Bapak Ibu adalah sekolah adiwiyata, sekolah ramah lingkungan, atau sekolah sehat, itu sudah merupakan bagian dari sekolah ramah anak. Buat komitmen tertulis dari seluruh komponen yang ada di sekolah, bahwa sekolah ingin menjamin hak-hak anak di sekolah dengan peran aktif orang tua dan masyarakat sekitar. Komitmen itu ditulis dan dibacakan ketika upacara dan ditandatangani oleh semua pihak. Yang selanjutnya adalah SK atau surat keputusan tim SRA yang dibuat oleh kepala sekolah, yang dibuat oleh sekolah bersama orang tua, disahkan oleh kepala sekolah, serta membuat program yang mendukung sekolah ramah anak. Komponen kedua, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak. Nah, di sini perlu adanya pelatihan mengenai konvensi hak anak dan apa itu disiplin positif agar para pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah bisa memahami apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, pelaksanaan proses belajar yang ramah anak, mana penerapan disiplin tanpa kekerasan bisa dilaksanakan. Pelaksanaan proses belajar yang ramah anak tentu perlu kreativitas dari Bapak Ibu. Artinya pembelajaran yang tidak membosankan, yang membuat anak tertarik dan senang mempelajari sesuatu. Yang keempat, sarana dan prasarana yang ramah anak. Tidak membahayakan anak, mencegah anak agar tidak celaka. Misalnya seperti meja yang tidak runcing ujungnya, atau ada rambu-rambu ketika naik tangga, di taman, dan di lapangan. Ada rambu-rambu untuk simulasi bencana. Jadi sarana dan prasarana yang ramah anak
termasuk di dalamnya adalah toilet yang bersih dengan air mengalir, kemudian pemisahan toilet anak laki-laki dan perempuan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kelima yang tidak kalah penting adalah partisipasi anak. Bagaimana sekolah melibatkan anak-anak dalam penentuan tata tertib sekolah, keinginan mereka ketika di sekolah, bagaimana gambaran mereka terhadap sekolah ramah anak yang diinginkan. Nah, ini anak-anak perlu diberikan ruang untuk memberikan pendapatnya. Juga ketika proses pembelajaran dan evaluasi terhadap sekolah ramah anak, partisipasi anak ini sangat penting. Yang terakhir adalah yang keenam, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha dan stakeholder lainnya dalam menerapkan sekolah ramah anak. Artinya orang tua dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang menunjang pelaksananya sekolah ramah anak. Ada juga forum alumni, misalnya seperti di SMA 70 kalau tidak salah ya, itu ada dinding muralnya yang disumbangkan dari alumni. Atau ada beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan dari lembaga masyarakat untuk pengadaan pengolahan sampah atau perpustakaan. Jadi sekolah ramah anak ini harus melibatkan pihak orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, serta stakeholder lainnya. Next, di sini ada beberapa praktik baik yang sudah dilakukan. Ya, ini praktik baik sekolah ramah anak dalam membentuk karakter siswa di SMP Negeri 19 Kota Bekasi. Ada program yang namanya 6S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan semangat. Nah, 6S ini menjadi program sekolah yang selalu dicanangkan mulai dari anak ketika datang ke sekolah, anak berada di lingkungan sekolah dimanapun, dan ketika belajar. Guru setiap pagi menyambut siswa dengan senyum, salam, sapa, sopan, dan memberikan semangat kepada siswa sehingga menjadi satu kebiasaan. Nah, kemudian menjadi teladan sehingga anak-anak mencontoh dan akhirnya ketika memasuki SMP 19 mereka mempunyai karakter senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan semangat, mempunyai karakter ramah dan semangat dalam belajar. Nah, program yang kedua ini yang dicanangkan oleh Bapak Ridwan Kamil, Nabaso namanya ya, Nabringka Sakolah, berangkat ke sekolah bersama-sama. Sebenarnya ini adalah program di mana bagaimana sekolah memberikan rasa aman ketika anak menuju ke sekolah. Jadi jalur aman ke sekolah. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa minder karena temannya memiliki kendaraan atau merasa individualis, sendiri tidak merasa punya teman, akhirnya saling peduli karena berangkat sekolahnya harus bersama-sama, berjalan kaki dari titik yang sudah ditentukan. Jadi menumbuhkan empati, menumbuhkan rasa percaya diri, saling peduli, kemudian yang jelas disiplin karena mereka berangkat jadi lebih pagi. Kegiatan lainnya adalah outdoor class day. Jadi bagaimana anak-anak menikmati belajar di luar kelas, menikmati suasana gembira bersama guru dan teman-temannya di lapangan, di bawah pohon. Kegiatannya bermacam-macam. Biasanya di sekolah kami itu sepekan sekali terjadwal setiap Jumat pagi, ada sarapan bersama, ada olahraga bersama, ada membaca buku bersama, kemudian kegiatan keagamaan misalnya tadarus atau sholat duha dan kegiatan keagamaan lainnya. Jadi dilakukan di luar kelas seminggu sekali untuk memberikan ruang kepada anak dan guru lebih ceria, lebih ekspresi dalam belajar. Ada juga ketika minggu kelima biasanya diisi dengan permainan tradisional. Jadi anak-anak di sana boleh belajar sambil main
karet atau sambil main gundu, sambil main congklak dan lain sebagainya. Dan guru juga ikut serta, jadi sama-sama gembira bersama anak-anak. Nah, yang selanjutnya adalah konseling sebaya menuju sekolah ramah anak. Biasanya kami singkat dengan program Kebaya Mesra, di mana dibentuk tim peer counseling atau konseling sebaya yang dilatih oleh guru bimbingan dan konseling. Mereka biasanya menjadi tempat curhat teman-teman sebayanya, menjadi tempat konsultasi teman-temannya. Nah, di sini adalah bagaimana mekanisme penanganan masalah dibentuk supaya anak-anak itu lebih cepat tertangani ketika ada permasalahan. Karena biasanya anak-anak lebih terbuka dengan teman-temannya ketimbang dengan gurunya. Nah, konseling sebaya ini alhamdulillah sudah berjalan dan banyak sekali siswa yang ingin berperan aktif. Ada 2P namanya ya, pelopor dan pelapor. Nah, itu adalah program dalam konseling sebaya. Selanjutnya adalah pentas seni atau pensi, menjadi ajang kreativitas dan seni para siswa. Itu di sekolah Bapak Ibu juga sering melakukan pensi. Nah, di sinilah ajang bagaimana siswa berekspresi, menyalurkan bakat dan minatnya. Dan biasanya kegiatan ini melibatkan orang tua, kemudian dunia usaha, karena biasanya menjadi sponsor. Nah, di sini ada juga pemilihan duta sekolah dan pemberian reward bagi siswa yang berprestasi akademis dan non-akademis. Dan selanjutnya adalah Go Green atau penghijauan. Di sekolah kami ada penanaman pohon, biasanya rutin dilakukan setiap awal tahun. Kemudian penggunaan wadah makan sendiri, ini seperti yang Bapak Ibu lihat, ada gambar foto ketika kami mencanangkan penggunaan wadah makan sendiri sebelum corona terjadi ya. Dan alhamdulillah orang tua dan siswa antusias sehingga mengurangi sampah plastik di sekolah. Terus selanjutnya lebih sehat tentunya ya. Nah, ini adalah sedikit praktik baik yang ada di sekolah kami. Nah, sekarang bagaimana mewujudkan sekolah ramah anak di saat harus belajar dari rumah ketika pandemi COVID-19 terjadi? Nah, banyak program yang digulirkan untuk mewujudkan belajar di rumah untuk bisa mendampingi supaya ayah ibu bisa gembira belajar di rumah. Ini ada beberapa gambar contoh yang sudah kami lakukan. Ada dari KPPA memberikan buklet gembira belajar di rumah, jadi panduan bagi Bapak Ibu. Kemudian kami juga menyelenggarakan sekolah orang tua. Jadi ketika belajar di rumah, proses belajar yang tadinya dibimbing oleh guru, sekarang harus yang mendampingi orang tua. Sedangkan orang tua banyak yang tidak memiliki pemahaman pedagogik bagaimana mendampingi anak. Maka kami mengadakan yang namanya parenting sekolah orang tua. Jadi orang tua bisa belajar bagaimana mendampingi anak belajar di rumah. Kemudian ada juga ketika waktu itu pesantren ceria online, pesantren ceria online yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menarik. Ada juga di sini bagaimana belajar menggunakan website seperti yang dilaksanakan di tempat kami. Nah, karena saat pandemi COVID-19 ini kita harus menjaga jarak, menjaga keluarga kita dari penyebaran COVID-19, ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, ya, sebagaimana dalam surat edaran Menteri Pendidikan, yang menjadi panduan kita. Next, yaitu tentang belajar di rumah. Ya, surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Kemudian surat edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dan masa darurat penyebaran corona atau COVID-19. Nah, tujuannya memastikan pemenuhan hak pendidikan untuk mendapat layanan pendidikan selama darurat COVID-19
melindungi warga satuan pendidikan dari dampak COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, memastikan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, orang tua, dan wali. Okay. Next. Prinsip dari belajar di rumah atau mengenai belajar dari rumah ini adalah keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik yang nomor 1. Pendidik, kepala satuan pendidikan, dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain bagaimana mengenai pandemi COVID-19. Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter, dan jenis kekhususan peserta didik. Aktivitas dan penugasan selama belajar dari rumah dapat bervariasi antar daerah sesuai dengan kondisi masing-masing, termasuk pertimbangan kesenjangan akses terhadap fasilitas belajar dari rumah. Seperti nanti yang akan dibicarakan oleh pembicara kedua, bagaimana pembelajaran BDR di daerah tertinggal. Hasil belajar peserta didik selama belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Dan terakhir, mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua. Next. Pertanyaannya adalah, saat ini di manakah kita dalam masa pandemi ini? Apakah kita masih dalam zona ketakutan? Apa sudah bergeser ke zona belajar? Atau bahkan sudah zona bertumbuh? Ya, semoga dengan berjalannya waktu kita sudah berada di zona bertumbuh. Bagaimana kita bisa mengkondisikan emosi kita, mengkondisikan pikiran kita, sehingga bisa melaksanakan belajar dari rumah ini dengan baik, gembira, dan terkondisi. Ini anak-anak yang sudah mulai melakukan ibadah lebih rajin karena ada di rumah, melakukan aktivitas bersama orang tua di rumah lebih banyak, kemudian melakukan belajar yang menyenangkan di rumah, olahraga, dan lain sebagainya. Next, Bu Nina. Nah, dalam sekolah ramah anak, ada 3 pilar yang harus saling berkolaborasi, saling bekerja sama, terutama saat pelaksanaan belajar dari rumah. Ya, ada sekolah, murid, orang tua. Karena sebagai guru, sebagai pendidik tetap adalah guru di sekolah, orang tua di rumah mendampingi anak, menjadi fasilitator siswa, menjadi fasilitator anak di rumah, menjadi sahabat, menjadi konselor di rumah, agar anak dapat mengikuti pembelajaran yang diberikan guru dengan baik. Nah, tentu ini perlu ada kolaborasi, kesepakatan, dan komunikasi dari ketiga pilar ini. Ya, bagaimana menyepakati bentuk pembelajaran yang bisa dilaksanakan, harus ada dialog dan musyawarah dengan guru, sekolah, dan siswa, sehingga terjadi perubahan perilaku atau kesadaran untuk belajar secara mandiri di rumah. Apalagi sekarang ketika orang tua sudah harus bekerja, sedangkan anak-anak masih harus belajar di rumah. Nah, tentu harus ada kesepakatan, harus ada dialog dengan orang tua dan siswa agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Misalnya, apakah menggunakan metode daring atau luring? Apakah orang tua sudah siap kalau metode dengan daring, secara perangkat, dan lain sebagainya? Atau perlu dipikirkan metode yang lainnya? Nah, teladan, pembinaan, menjadi orang tua dan sahabat, menyediakan waktu luang, sabar dalam mendampingi, berjejaring, itu adalah kunci dalam pelaksanaan belajar dari rumah agar bisa
berjalan dengan baik. Ibu Lasri, 5 menit lagi ya, Bu? Ya, siapa? Next. Iya. Next. Mungkin. Boleh next? Iya. Nah, seluruh orang dewasa di dalam sekolah ramah anak menjadi pembimbing, sahabat, dan orang tua. Karena anak tidak pandai mendengarkan orang tua mereka, tetapi mereka tidak pernah gagal dalam meniru. Nah, ini kata sastrawan James Baldwin ya. Jadi kita sebagai orang tua di rumah harus menjadi teladan utama dan pelindung bagi anak-anak. Next. Next, Bunan. Ya. Ini adalah ragam kegiatan 20 menit yang memukau, dan ini beberapa poin penting agar tetap bersemangat serta gembira belajar selama di rumah. Yang pertama adalah kesadaran diri dan pemahaman tentang belajar dari rumah. Jadi orang tua adalah fasilitator, sahabat, dan teman di sekolah. Guru tetap sebagai pembimbing yang memberikan pembelajaran. Bagaimana kondisi ini bisa dipahami dan diterima akan menjadi bekal kita untuk supaya memberikan bimbingan kepada anak didik kita di rumah. Ada kesadaran diri dari orang tua, jadi tidak merasa terbebani. Nah, kedua, proses belajar mengajar yang disesuaikan dengan kondisi anak. Banyak sekarang anak yang sudah jenuh, misalnya ketika 20 menit pertama melihat Zoom. Nah, berarti harus seperti apa? Harus ada misalnya diselingi dengan permainan, ice breaking, atau macam-macam. Yang ketiga, peran orang tua adalah sebagai fasilitator belajar anak, teman sekaligus konselor. Yang keempat, komunikasi saat belajar di rumah. Yang kelima, mengelola emosi saat belajar di rumah. Ini yang paling penting, mengelola emosi saat belajar di rumah. Mungkin Bapak Ibu merasakan ya yang anaknya mungkin belajar di rumah ketika mendampingi tidak sabaran, atau kita jadi gemes, atau jadi cepat emosi karena melihat cara belajar anak kita yang selama ini mungkin di sekolah sikapnya dengan di rumah berbeda. Nah, perlu adanya bagaimana mengelola emosi yang baik agar orang tua bisa mendampingi anak-anaknya. Bisa dengan meditasi, atau bisa dengan senam bersama, atau berkebun bersama, menggambar bersama, supaya emosinya tersalurkan. Yang keenam, peran faktor pendukung saat belajar di rumah. Di lingkungan yang kondusif, faktor sarana dan prasarana yang ada di rumah, itu perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, agar anak kita nyaman dan aman dalam belajar. Next ya. Ini strategi gembira belajar di rumah bagi orang tua ya. Yang pertama, pastikan anak belajar di tempat yang nyaman, tidak berisik, tidak ada lalu lalang orang, kemudian aman dan tersedia alat belajar yang memadai. Kalau memang ternyata tidak ada atau tidak tersedia, maka orang tua perlu berkomunikasi dengan guru supaya bagaimana agar memastikan agar anak mempunyai sarana dan tempat yang nyaman untuk belajar. Yang kedua, berikan asupan gizi yang baik, perlindungan kesehatan dan kasih sayang serta perhatian. Jadi jangan ditinggalkan anak sendiri ketika sedang belajar, dampingi. Apabila Bapak Ibu melakukan aktivitas lainnya, harus ada waktu yang diatur supaya bisa berkomunikasi dengan siswa, dengan anaknya, agar dia dapat berdiskusi kendala-kendala apa yang dihadapi ketika belajar. Yang ketiga adalah dampingi anak selama belajar di rumah dan ciptakan suasana yang kondusif. Dukung anak, semangati anak, motivasi anak supaya giat mau belajar dari rumah. Seperti yang saya alami, apabila anak saya sedang belajar, biasanya ada mengalami kesulitan, misalnya jaringannya lemot ya, atau hal yang lainnya. Di sini perlu kesabaran orang tua mendampingi supaya emosi anak tidak naik atau tidak ngambek atau misalnya jadi tidak mau belajar. Yang terakhir adalah jadilah teladan, sahabat dan teman bermain bagi anak di rumah. Lakukan aktivitas bersama-sama sehingga anak merasa ada temannya di rumah, tidak sendiri ada di rumah. Next, sedikit lagi Bapak Ibu. Selanjutnya adalah strategi untuk guru. Next, Bu Nani. Ya, strategi belajar dari rumah untuk guru.
Yang pertama, gunakan metode belajar dari rumah yang efektif, menyenangkan dan terjangkau. Ya, kita harus melihat dari sudut pandang orang tua dan anak, jangan dari sudut pandang kita. Apakah orang tua mempunyai daya ekonomi untuk menjangkau, misalnya kita menggunakan Zoom atau menggunakan web, atau ada jaringan atau tidak. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan ketika menentukan metode belajar yang efektif. Tidak memasang target kurikulum yang terlalu tinggi, dan yang terakhir memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar supaya Bapak Ibu, anak-anak kita tetap aman. Jadi jangan menugaskan anak yang terlalu sulit. Nah, ini adalah beberapa praktik baik sekolah ramah anak saat belajar di rumah di Sekolah SMP Negeri 19 Kota Bekasi. Program 6S tetap berlanjut secara virtual, di mana guru setiap pagi menyapa siswanya, memberi semangat siswanya dengan sapaan-sapaan yang memberi motivasi melalui ada yang Zoom, ada yang video call, ada yang You With Me, dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Penggunaan web sekolah untuk media belajar siswa, e-rapor, dan kegiatan lainnya yang dapat diakses oleh siswa dengan mudah. Kemudian memberikan layanan kunjungan rumah bagi siswa yang terkendala belajar dari rumah. Ada siswa yang tidak punya HP, tidak punya kuota, atau punya HP, punya kuota, tapi tidak ada yang mendampingi sehingga dia bingung harus seperti apa. Nah, ini ada layanan kunjungan rumah untuk memberikan bimbingan kepada siswa yang seperti itu, kepada siswa yang bermasalah, memberikan solusi. Ada kemarin sempat ada siswa kami yang tidak punya HP, dan alhamdulillah teman sekelasnya ada yang punya HP berlebih, dipinjamkan kepada temannya yang tidak punya HP. Kemudian memberikan bantuan kepada siswa yang terkena dampak COVID-19. Alhamdulillah dari kami bekerja sama dengan komite sekolah serta guru-guru memberikan bantuan berupa sembako, alat kesehatan kepada siswa-siswi kami yang membutuhkan. Yang terakhir, menyiapkan sarana untuk pembelajaran new normal. Jadi kami membuat 17 titik tempat cuci tangan baru. Okay. Kejeniusan dilahirkan dari kegembiraan. Itu ada dalam buku Fitri Anas tentang sekolah kehidupan, kata-kata dari Thomas Armstrong. Dari sini kita bisa melihat bahwa dengan menciptakan hati dan suasana yang gembira dalam belajar, didukung oleh semua pihak, maka kita sudah menciptakan bintang untuk masa depan. Jadi, tidak ada yang menjadi beban, tidak ada yang menjadi kendala apabila kita memahami di mana posisi kita, apabila kita mau menciptakan suasana yang terbaik untuk anak didik kita. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.